Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, kasih yang besar, kasih-Mu Bapa. Kami rindukan kehadiran-Mu menjamah kami, kehadiran-Mu melawat kami, sebab Kau terbesar, Kau termulia, Kau yang ajaib. Kami muliakan dan kami agungkan, sebab Kau terbesar dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, nyatakan syukurmu kepada Tuhan. Bahwasanya Tuhan selama-lamanya kasih setia Tuhan. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kasih-Mu. Kami rindu lebih lagi Tuhan, masuk di dalam hadirat, tenggelam di dalam kasih-Mu. Kami rindu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau tinggikan, Kau agungkan, Kau yang kami muliakan Tuhan dan Raja kami. Pagi hari ini kami meninggikan dan memuliakan Engkau. Kami datang hanya untuk membesarkan nama-Mu lewat pujian dan penyembahan yang kami naikkan di pagi hari ini Bapa. Terima kasih Engkau sudah hentarkan kami di pagi hari ini. Tiada lain Bapa, kami mau meninggikan dan memuliakan Engkau. Kami mau bersorak-sorai, bersuka cita karena Engkau menyatakan kasih dan kuasa-Mu Bapa. Itu lebih lagi Tuhan, bahwa kami menikmati indahnya kasih-Mu. Lebih lagi kami menikmati kuasa-Mu Bapa, dan nyatakan itu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Engkau sendiri yang turun tangan dan bekerja di dalam ibadah kami di pagi hari ini. Kami menikmati berkat-berkat Sabat di pagi hari ini. Kami menikmati berkat perjamuan kudus Tuhan yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami kelepasan, berikan kami kelegaan. Dan kami percaya, kami datang dengan berbagai persoalan, beban, sakit, penyakit. Kami mendapatkan jamahan jawaban kuasa-Mu Bapa. Saat pagi hari ini, saat kami meninggikan dan memuliakan nama-Mu, kami bersehati, kami percaya surga mendengar pujian dan penyembahan kami. Karena itu lebih lagi Bapa, kami dengan sungguh-sungguh memuliakan dan meninggikan Engkau. Kami dengan sungguh-sungguh beribadah kepada-Mu Bapa, dengan hati yang tulus.
sebab Engkau mencari dan melihat hati-hati yang benar-benar mencari rindu akan hadirat-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami tabiskan ibadah di pagi hari ini dan kami mulaikan di dalam dekat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari berdiri dalam hadirat Tuhan, saudara. Tetap hati yang fokus, hati yang terhubung di dalam hadirat Tuhan, di dalam kasih Tuhan. Kita agungkan, kita tinggikan Dia, karena Dia yang layak menerima segala-galanya. Ku sanjung Kau Tuhan di tempat tertinggi. Haleluya, haleluya, Kau di tempat tinggi. haleluya.
yang kami sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku Jemaat sendiri katakan, angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan kau ku sembah. Kau haleluya, oh haleluya, kau ku sembah, kau yang ku sembah, kau yang ku tinggikan.
memuliakan Tuhan. Karena langit dan bumi saat pagi hari ini bersama-sama kita meninggikan dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Mari kita bersukacita, kita bersorak-sorak untuk Tuhan kita. Sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Sukacita dari Tuhan berikan kita kesembuhan, kesegaran di dalam Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Mari angkat tanganmu, katakan haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Haleluya. Biarlah setiap yang bernafas memuliakan dan meninggikan Tuhan. Haleluya. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Mari puji Dia. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Katakan haleluya. Amin, haleluya, amin, haleluya,
nyatakan kemenangan kita bagi hari ini. Untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari nyatakan kemenangan kita. Tuhan Yesus bekerja saat pagi hari ini. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Aku lebih dari Katakan, kami lebih dari pemenang. Kami lebih dari pemenang. Engkau lebih dari pemenang. Haleluya. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kelepasan terjadi, kebebasan terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan kami lebih, saya lebih dari pemenang. Katakan kami lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara menang hari ini. Saudara menang hari ini. Sekali lagi saudara menang hari ini. Haleluya. Dalam nama Yesus terima kemenangan dari Tuhan. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bersama Tuhan kita mendapatkan kemenangan. Persembahan pertama dijalankan. Petugas membawa kami persembahan dijalankan. Bawa Tuhan juga. Haleluya. Gunung batuku, bawa Tuhan juga. Kota bentengku, bawa Tuhan juga. Penolongku,
satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Satu-satunya penolong, perisai, satu-satunya tempat pengungsian di dalam keadaan yang tidak memungkinkan. Yesus. Sebab di dalam Yesus kita mendapatkan kekuatan. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Datang hari ini melalui firman-Nya, datang memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya. Yesus, haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara Segala perkara dapat ku taruh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Engkau penolong kami yang setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala Dapat ku tanggung haleluya. Apapun perkaramu hari ini, di dalam Yesus yang memberikan kekuatan. Yesus yang memberikan pertolongan. Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan Segala perkara dapat terjangkau di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Silakan Bapak Pendeta Ali menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Allah yang berkuasa, Allah yang setia. Terima kasih, haleluya, haleluya. Patut kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa Surgawi
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penolong yang sangat dahsyat luar biasa, dari hari ke hari sampai hari ini kami ada dan memungkinkan kami untuk datang beribadah kepadamu. Ini karena pertolongan-Mu Tuhan, penyertaan dan perlindungan, kuasa-Mu yang memberikan kekuatan dan kemampuan kami untuk dapat mengerjakan keselamatan. Kami telah memuji dan memuliakan Tuhan. Kami yakin pujian menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami siap menerima kehadiran-Mu melalui kebenaran firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua untuk memberikan pencerahan dan pemahaman akan kebenaran firman Allah. Hati kami terbuka bagikan tanah yang subur, siap ditaburi firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sucikan ruangan ini dan sekitar ruangan ini, dan satu pun mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami, sehingga benar kami boleh menikmati kasih-Mu, kuasa kehadiran-Mu, bahkan kebenaran firman-Mu yang memberikan kesejukan, kepuasan Tuhan, kesegaran dalam hati jiwa iman kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi hamba-Mu dan berkati firman. Kami mau terima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Semua baik, sehat, betul? Bahagia? Mengapa saya katakan demikian? Meskipun saudara ada masalah, ada sakit, tapi saya katakan baik. Jadilah seperti imanmu dan ucapanmu. Saudara datang pada saat ini membawa beban permasalahan, membawa mungkin sakit, kurang sehat. Saya katakan baik, sehat, bahagia terjadi dalam hidup saudara. Puji nama Tuhan. Aku kasih dalam Kristus pada pagi hari ini Tuhan menyiapkan berkat 2 kali ganda. Firman Tuhan dan perjamuan kudus. Saudaraku kasih dalam Kristus, kita akan belajar firman Tuhan. Sama-sama kita belajar firman Tuhan hari ini. Ya, ini adalah isi hati Tuhan, pikiran Tuhan, rencana dan kehendak Tuhan bagi saya dan saudara yang hadir hari ini. Ya, mari kita akan baca firman Tuhan di dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Ayat yang sangat terkenal, mungkin menjadi hafalan. Saking hafalannya saudara, saking hafalnya di luar kepala. Ya, tahu di luar kepala. Enggak mancep di pikiran, enggak mancep di hati karena di luar kepala. Ya. Tapi mari hari ini saudara kasih yang di luar kepala kita ambil, kita masukkan di dalam kepala, kita renungkan dan kita masukkan dalam hati saudara. Kita yakini firman Tuhan. Firman Tuhan tidak perlu dimengerti, tapi firman Tuhan perlu diimani. Kalau dimengerti, tidak masuk akal. Saudara, ya, orang bilang logika. Tidak masuk akal, tetapi firman Tuhan itu perlu diimani, ya, dipercayai. Maka firman itu akan menghidupi saudara semua. Sudah ketemu semua? Masih ada bawa Alkitab? Tolong angkat Alkitabnya. Haleluya. Sudah percaya isi Alkitab itu firman Tuhan? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku itu ringan. Mau enak? Biasanya kalau enak itu identik dengan apa? Nah, saudara, hari ini demikian pula. Ini makanan bagi saya dan saudara. Saudaraku kasih dalam Kristus, di sini katakan enak. Ya,
Puji Tuhan. Itu tergantung dalam hati saudara. Ya, hati saudara bisa merasakan enak dan tidak itu hati saudara. Pikiran saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, tema ayat pagi hari ini adalah yaitu mengikuti teladan Yesus. Mengikuti teladan. Percuma saudara menyanjung, sanjunganku, junjunganku. Tapi kalau saudara mau meneladani tidak ada artinya. Bukannya ucapan kita tok, kita mengucapkan Yesus dasar, Yesus luar biasa. Tapi kalau saudara tidak mau meneladani, tidak ada artinya. Hanya omong doang. Meneladani berarti mengikuti. Mengikuti. Saudara, Yesus Kristus yang kita ikuti. Kita imani, kita percaya, kita ikuti. Berarti apa? Meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus, ya itu yang kita lakukan. Apa yang dikerjakan itu yang kita kerjakan. Apa yang diucapkan oleh itu yang kita ucapkan. Apa yang kita pikirkan, apa yang dipikirkan itu yang kita pikirkan. Itu namanya meneladani. Haleluya. Saya sampai hari ini tetap belajar untuk meneladani Yesus. Nah, kasih dalam Kristus. Di sini saya ambil, yaitu saudara bisa baca di situ tentang meneladani. Mengikuti teladan Yesus artinya apa? Contoh, model, atau patokan yang baik dan layak untuk ditiru. Saudara, itu Yesus yang ditiru, diikuti. Karena apa? Dia adalah sesuatu yang sangat amat baik, dia adalah benar, dan kebenaran itu. Dia adalah kudus dan kekudusan itu. Dia adalah mulia dan kemuliaan itu. Dia adalah sempurna dan kesempurnaan itu. Baik dalam perkataan, tadi saya katakan, bukan hanya tapi kita meneladani perkataan, perbuatan, perilaku. Bahkan yaitu karakter. Sifat Yesus. Siapa yang tahu sifat Yesus? Ada dalam firman Tuhan. Apa sifat Yesus? Bagus saudara, pinter. Apakah sifat itu ada dalam hidup saudara? Kelihatan dalam perbuatan saudara. Kasih di sini katakan. Ya. Karakter berarti teladan itu menjadi panutan bagi orang lain. Yesus memang benar menjadi panutan bagi kita semua. Dan teladan itu yaitu sebagai panutan, panduan moral, teladan sering diibaratkan sebagai kompas moral yang membantu mengarahkan perilaku orang lain kita semua ke arah yang baik, ke arah yang positif, saudara. Nah, saudara kasih dalam Kristus, sebetulnya ini saudara sudah tahu semua siapa Yesus itu. Siapa Yotam? Siapa Yesus itu? Siapa Yosef? Tuhan. Siapa Brian? Penebus. Siapa Ucok? Bapa kita. Semua benar. Saudara, Yesus, ya, siapa Yesus itu? Saudara, tertulis dalam kitab Taurat, kitab Jabur, dan kitab para nabi. Di dalam kitab Taurat, Jabur, dan nabi ditulis di situ, disebut namanya adalah Mesias. Mesias atau Kristus. Itu yang dijanjikan oleh Allah, yang akan diutus oleh Allah, saudara, ke dalam dunia ini
dalam wujud manusia untuk menebus manusia dari kuasa dosa, iblis dan maut. Itulah Yesus. Saudara, saya tidak akan lebih panjang, turnya ini ada lebih mendetail di sini. Yesus itu, saudara, dinubuatkan oleh para nabi-nabi, ditulis. Perjanjian dari Adam, saudara baca dalam Kejadian pasal 3. Perjanjian kepada Nuh, perjanjian kepada Abraham. Dinubuatkan oleh Daud, dinubuatkan oleh Yesaya, oleh Mika tentang Yesus ini, saudara. Nah, saudara kasih dalam Kristus, ini namanya nubuat, dinubuatkan. Bukan lu buat, aku buat, tetapi nubuat itu berasal dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengucapkan, jangka waktu berapa tahun, ribuan tahun, pasti digenapi. Amin. Firman Tuhan itu janji Tuhan pasti digenapi, saudara. Digenapi dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 38, saudara baca di rumah. Dan Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 24. Tidak akan saya baca. Saudara mau baca di rumah itu untung bagi saudara, tidak saudara baca ya saudara yang rugi. Saudara tentu kisah itu. Di mana Allah datang, mengutus malaikat Gabriel datang kepada Maria. Datang dengan kata salam, shalom. Saudara, ada yang hamba Tuhan yang muda, Mali tidak alergi dengan shalom. Orang alergi shalom itu orang yang tidak mengerti arti shalom itu apa. Bahkan saya bilang gitu, dalam Alkitab ada 2 kali disebut Assalamualaikum. Ada 2 kali ejaan lama. Kalau sudah baca ejaan lama ada. Assalamualaikum itu salam. Salam itu salam damai. Saudara. Jadi kata salam damai. Orang yang memberi salam memberi damai. Maria terkejut. Apa arti kata salam ini? Dia takut dan terkejut. Akhirnya malaikat memberikan tahu, engkau mendapat kasih karunia dari Tuhan. Engkau akan mengandung, singkatnya engkau akan mengandung. Loh, kok aku belum menikah kok mengandung? Firman Tuhan katakan kuasa dari Maha Tinggi, Roh Kudus akan menaungi engkau. Dia akan punya kuasa, kan memerintah dalam kerajaan, jadi raja. Pertama tidak jelas, tidak mengerti. Makanya kalau dengar firman tidak mengerti, ya tanya. Banyak orang tidak mengerti. Bahkan salah paham disalah-salah. No, saya bilang gitu. Kasihan itu paham. Ada nama paham di sini. Tidak ngerti, tanya. Maria bertanya, dijelaskan oleh Tuhan. Pertama, mana mungkin setelah mereka mengetahui dia mendapat kasih karunia, mendapat keutamaan, penghargaan. Dia bilang jadilah seperti apa yang tapi resikonya apa, saudara? Pada zaman Yahudi mengandung, belum punya pasangan, belum menikah, dirajam dengan batu. Dia siap menerima itu. Karena itu kasih karunia Tuhan. Dalam Matius dikatakan apa? Pada waktu Yusuf sedang bertunangan dengan Maria, dia melihat, loh kok sudah beda badannya. Dulu langsing, sekarang langsung, saudara. Wah, ini tidak benar. Akhirnya apa? Yusuf seorang yang tulus, seorang yang baik, dia diam-diam mau meninggalkan, tetapi Tuhan datang. Hei Yusuf, jangan ragu-ragu engkau mengambil Maria sebagai istrimu, sebab apa yang dikandung itu dari Roh Kudus. Ayat 21, dia akan mengandung seorang anak laki-laki, dinamakan Yesus. Dia akan melepaskan, membebaskan, yaitu manusia dari dosa. Saudara, Yesus melepas manusia dari dosa.
Saudaraku kasih tahu arti nama Yesus. Sekarang Yesus tadi Tuhan Juru Selamat, Dia Bapa. Sekarang artinya Yesus apa itu, Acil? Artinya Yesus apa? Apa Yosef, Yotam? Ayo anak-anak muda. Apa artinya Yesus? Siapa yang tahu angkat tangan? Halo? Itu di situ udah ada, itu tinggal baca aja. Penolong, pelepas, penebus, pembebas, dan penyelamat manusia. Haleluya. Itulah Yesus. Dan arti Yesus artinya, nama Yesus dan artinya itulah pekerjaan Yesus juga. Namanya, artinya, dan itu yang dikerjakan oleh Yesus, saudara. Haleluya. Makanya kalau saudara ingin mendapatkan janji Tuhan itu, bagaimana caranya? Yang pertama, datanglah kepadanya. Amin. Datang kepada Yesus. Seperti hari ini kita datang pada Yesus. Saya dan saudara datang kepada Yesus. Dikatakan siapa yang datang di sini, katakan marilah kepadaku. Yesus mengundang, semua dunia diundang, semua diundang. Tapi sedikit yang mau meresponi. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Letih lesu beban berat ini saya garis bawahi. Masalah. Problem hidup. Siapa yang tidak punya masalah hari ini? Angkat tangan. Siapa yang tidak punya masalah? Ada masalah keuangan, ada masalah pekerjaan, ada masalah ekonomi, ada masalah hati, masalah kesehatan. Saya aja punya masalah, saya tidak mau mengaku tidak punya masalah. Setiap hari kita punya masalah. Jadi letih lesu beban berat itu adalah masalah hidup. Datang kepada Yesus, bukan datang kepada orang pinter. Saudara, datang kepada Yesus. Masalah-masalah, banyak masalah, tidak akan sebut satu persatu, tetapi masalah hidup, beban hidup, tantangan hidup, datang kepada Yesus. Tapi masalah yang saudara hadapi, saya hadapi itu masalah yang kecil. Kecil itu keuangan, kesehatan, pekerjaan, sandang pangan. Itu masalah yang kecil. Ada masalah yang besar. Dikatakan beban berat. Apa itu? Itu adalah apa? Nenek moyangnya masalah itu beban berat. Apa namanya itu? Ibrani pasal 12 ayat 1, yaitu dosa. Apa? Itulah beban berat yang mengakibatkan orang beban berat, masalah terus kan. Itu adalah dosa. Kok diam saya ngomong dosa? Mau diberkati Tuhan, luar biasa ayat ini, saya mau diberkati. Jangan takut. Jangan tersinggung kalau berbicara tentang itulah nenek moyangnya, sumbernya yang membuat kita punya masalah. Itu harus dibereskan terlebih dahulu. Ibrani pasal 12 ayat 1 tadi, beban berat itu dosa. Tanggakanlah, dalam Ibrani dikatakan beban dosa. Jadi semua yang kita alami masalah ini sumbernya dari dosa. Dosa warnanya apa, Brian? Hitam katanya. Apa, Acil? Hitam. Apa, Noah? Hitam. Setuju hitam? Yesaya pasal 1 ayat 18 sampai ayat 20, saudara tahu, 21.
Meskipun dosamu hitam ya, merah seperti kermisi. Jadi tahu ya, dosa itu warnanya merah. Kalau hitam itu duka cita, kuasa gelap. Ya, Tuhan akan apa? Hapus dosa, warnanya hitam. Apa artinya dosa? Melanggar firman Tuhan. Nah, berarti saudaraku, sumbernya masalah melanggar firman Tuhan. Hari Sabat tidak beribadah. Halo? Kok mau jawab? Hari Sabat tidak beribadah, cari duit, melanggar firman Tuhan. Saudara, itu melanggar firman Tuhan, mau diberkati. Padahal saudara kasih, Tuhan kalau memberikan firman, di dalamnya itu ada janji. Mau diberkati Tuhan, hendaklah kamu beribadah kepada Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati. Tadi soal makanan, soal minuman, soal keuangan dan semuanya. Dari saudara, masalah itu karena melanggar firman Tuhan. Harus penyelesaiannya hanya pada Yesus kalau dosa. Tidak bisa dibayar dengan kebaikan, dengan uang. Tapi harus datang kepada Yesus. Makanya datanglah kepadaku engkau yang berbeban berat. Yesus mau bereskan. Mau hari ini dibereskan? Melanggar firman Tuhan, dibetulkan lagi. Saudara, melanggar firman Tuhan bukannya dosa, tapi mengalami kutuk, saudara. Sengsara, penderitaan, susah payah. Karena melanggar firman Tuhan, masalah terus datang. Datang kepada Yesus, bereskan. Hanya Yesus yang bisa bereskan. Seperti hari ini, sudah datang kepada Tuhan. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Itu cara Tuhan membereskan tadi. Tadi kata Yesaya pasal 1 ayat 18. Mari berperkara, ayo bereskan, selesaikan. Yesus mau datang pada saudara, datang pada Yesus. Mau selesaikan, terserah saudara mau selesaikan atau tidak. Tuhan mau menyelesaikan, tapi pertanyaan, maukah saudara diselesaikan? Maukah sudah dibereskan? Terserah Tuhan. Tuhan memberikan tawaran. Ketahuilah bahwa engkau telah ditebus. Ya, dari hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyang Adam dan Hawa, bukan emas dan perak tapi dengan darah yang mahal. Darah warnanya hijau, hitam, merah. Ini yang pertama, tahu beban. Saudara punya masalah itu yaitu kenapa masalah itu kecil-kecil saudara. Tapi untuk membereskan ini harus di sumbernya dulu dibereskan dosa tadi. Pelanggaran firman Tuhan, melanggar firman Tuhan. Yang kedua, saudaraku kasih, sudah datang kepada Yesus. Sudahkah ketemu dengan Tuhan? Sudahkah ketemu dengan Tuhan? Tuhan datang, mari datang kepadaku. Yang kedua, sudahkah ketemu dengan Tuhan? Halo? Sudahkah ketemu dengan Tuhan? Orang yang ketemu dengan Tuhan pasti ada perubahan. Berubah semua. Bukan berubah jadi buruk, tapi berubah jadi baik. Banyak saya lihat orang-orang Kristen puluhan tahun ikut Tuhan, tidak ada perubahan. Rajin ke gereja bukan bukan menentukan bahwa dia ketemu dengan Tuhan. Mereka rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin melayani, tapi belum bertemu dengan Tuhan. Tidak ada perubahan. Halo? Kita datang kepada Tuhan ini ketemu dengan Tuhan. Bukan ketemu dengan saya, ketemu dengan pimpin pujian, ketemu dengan pemain musik. Dan kalau ketemu sama berdiri di mimbar, sudah akan kecewa.
ketemu dengan Tuhan. Ada suatu perubahan dalam hidup. Perubahannya apa? Tambah hari tambah baik, tambah hari tambah benar, tambah hari tambah mulia, tambah hari tambah kudus, dan akhirnya menuju kepada kesempurnaan. Haleluya. Mau ini menerima ini, tambah hari tambah baik, tambah benar, tambah kudus, tambah mulia, dan akhirnya menuju kepada kesempurnaan. Itulah ketemu dengan Tuhan. Tapi mengapa orang Kristen tambah hari tambah buruk, tambah jahat? Kalau jahat ojo ngewak golek konco, saudara. Kalau mau jahat silahkan jahat sendiri, jaga oleh golek konco untuk berbuat jahat, melakukan kejahatan. Ya, saudara, saya katakan demikian, silahkan. Ya, jangan golek konco untuk melakukan kejahatan, berbuat kejahatan. Saudara, kalau saudara sakit hati, jangan mempengaruhi orang lain untuk ikut membenci, golek bola untuk membenci, untuk memusuhi. Berarti belum bertemu dengan, jadi Kristen belum bertemu dengan Tuhan. Berubah jadi baik. Kalau berubah jadi buruk, saudara belum bertemu dengan Tuhan. Tadi kemarin sore ya saya lakukan sama anak-anak Tuhan, saya mesti cerita tentang kedekatan dengan Tuhan. Saudara sampaikan gini, kalau kita dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, luar biasa. Luar biasa. Meskipun banyak masalah, tetapi ada sukacita bahagia dalam hidup ini. Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan pertolongan, memberikan petunjuk-petunjuk. Saudaraku yang kasih, ya, berapa 2 malam saya tidur agak sore dan bangun, tidak bisa tidur lagi. Saya sambil sender, saya bermazmur, saya memuji Tuhan. Tuhan berikan firman. Kemarin saya sampaikan kepada salah satu anak Tuhan. Rupanya Tuhan kasih firman, kamu selama ini belum pernah khotbah ini secara mendetail, spesifik. Harus kamu khotbahkan ini. Dari jam kira-kira jam 1 sampai yaitu jam 3. Tuhan kasihkan 4 bahan firman Tuhan. Saudara, ini firman ini sudah saya siapkan bulan Desember. Sebelum bulan Desember ada firman Tuhan lagi, saya persiapkan. Pada waktu saya dapat firman itu harusnya saya khotbahkan hari, tapi Tuhan bawa ini. Saya manut Tuhan. Jadi saudara kasih, saya terserah Tuhan gimana nanti saya untuk berbicara. Aku kasih dalam Kristus. Banyak orang Kristen bertahun-tahun ikut Tuhan tapi belum bertemu dengan Tuhan. Hidupnya jadi jahat, jadi buruk, kan belum pernah ketemu Tuhan. Saya contoh dalam firman Tuhan, saudara. Pengikut Yesus. Saya tidak cerita tentang 12 murid, tapi saya cerita dalam satu pengikut Yesus. Dalam Alkitab, siapa yang menemukan berapa nama Maria? 1, Maria ibu Yesus. 2, Maria ibu Usa. 3, Maria ibu Yakub. 4, Maria yang mengurapi kaki Yesus. 5, Maria Magdalena. Ada Maria. Di sini ada 1 Maria. Maaf, jangan tersinggung ya. Atau Maria ibu Usa, ibu Yesus, atau ibu Yakub ya. Mengapa disebut Maria Magdalena? Supaya dibedakan. Beda. Karena Maria Magdalena ini berasal dari Magdala, suatu kota, nelayan kota yang makmur di Galilea, di pinggir danau Galilea. Karena dia dari situ, maka Maria disambung dengan karena Magdalena. Saudara, kisah Magdalena bagaimana? Sebelum ketemu dengan Yesus, dia dirasuk berapa setan?
Halo? Waduh, kok enggak ngerti ya. Berapa? Berapa ini? 7 setan. 7 setan. Dilepaskanlah oleh begitu ketemu dengan Tuhan, 7 setan dilepaskan semua. Kalau dirasuk setan itu gimana? Pernah lihat orang dirasuk setan? Kuda lumping, barong, apalagi? Biasa dulu yang siapa yang ikut kuda lumping? Apalagi bantengan. Lihat bagus ya, orang kerasukan setan bagus ya. Dilepaskanlah. Karena dia merasa dilepaskan, dibebaskan oleh Tuhan, jadi pengikut Tuhan yang sangat setia. Pernahkah sudah berpikir, pada waktu saya juga berpikir sebelum belajar firman Tuhan, Yesus bersama 12 murid setiap hari. Dia kan perlu makan, perlu minum, dan dia punya keluarga. Saya pikir siapa yang membiayai? Dari mana itu biaya? Dari mana dia hidup? Pernah sudah berpikir seperti itu? Rupanya Maria Magdalena inilah yang menjadi penopang. Karena Maria Magdalena berasal dari yaitu Magdala, kota yang subur. Rupanya Magdalena ini orang yang diberkati Tuhan, orang kaya. Dia menjadi pengikut Yesus, mengasihi Yesus lebih dari yang lain. Dan apa yang ada dalam untuk membiayai perjalanan Yesus, pelayanan Yesus bersama murid-muridnya. Ini singkat saudara, ini karena ketemu dengan Yesus berubah hidupnya. Bukan egois, tapi dia tahu apa yang dibutuhkan pekerjaan Tuhan, pelayanan ini. Seorang wanita, bukan pria. Halo? Saudaraku kasih dalam Kristus. Dan kita lihat pada waktu Yesus diadili, semua murid semebar pergi. Hanya Petrus lihat dari jauh. Tapi ibu wanita tadi, Maria Magdalena, Maria ibu Yusayo, Salome, Yohana, Susana, dia ikut wanita-wanita yang ada di pengadilan. Pada waktu disalib, Maria Magdalena ada di sana. Pada waktu Yesus dikubur, Magdalena ada di sana. Pada waktu Yesus bangkit, Maria ada di sana. Bahkan pertama kali menampakkan diri pada Magdalena. Luar biasa kan? Saya tidak akan sampaikan secara mendetail. Murid-murid yang pertama siapa namanya? Murid-murid Yesus yang 12 itu siapa yang pertama? Siapa? Ayo yang keras, siapa? Rupanya pada waktu Magdalena seperti ini ya, dia ikut Yesus. Dia selalu ikut Yesus, merasa kesaing. Pertama dia merasa kesaing. Saya belajar ini, saya tahu seperti karena belajar. Yang pertama utamakan saya, Petrus. Kenapa sekarang kamu Magdalena yang terkenal? Haleluya. Karena Petrus jadi murid Yesus tapi belum bertemu dengan Yesus. Tapi Maria, dia baru saja mengenal Tuhan, dia bertemu dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan kalau dosanya banyak diampuni oleh Tuhan, sama dosa sedikit diampuni Tuhan. Mana yang lebih berterima kasih? Yang banyak. Merasa dosanya banyak tadi, beban berat sudah diampuni, diangkat oleh Tuhan, maka dia akan mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Amin. Ini datang kepada Yesus. Sudahkah sudah ketemu dengan Tuhan? Buktinya kalau ketemu dengan Tuhan, sekali lagi hidup orang Kristen tambah hari tambah baik, tambah benar, tambah kudus, tambah mulia, akhirnya masuk dalam kesempurnaan. Bukan tambah melorot, tambah jahat, tambah buruk, saudara. Ya, saya kasih perbuatan iblis itu selalu golek bolo, gak wani dewean. Pada waktu ada Yesus mengajar, ada satu rumah dibersihkan, hidup kita dibersihkan. Keluarlah setan itu dulu satu. Bersih, setan itu keliling kemana-mana, dia mau balik ke rumahnya. Loh kok bersih, gak wani dewean, golek konco.
Jadi itu perbuatan setan. Kalau mau berbuat jahat golek konco, berbuat buruk golek konco, itu perbuatannya saudara yang ngomong. Yang kedua saudara, kita lihat, kalau orang yang sudah datang kepada Tuhan diampuni dosanya dan mereka sudah bertemu dengan Yesus, dia akan pikul kuk ini. Tolong gambarnya, ada gambar ya. Nah, ini orang apa saudara? Orang membaca seperti ini. Mau pikulku, oh itu bukan urusanku, bukan tanggunganku, bukan pekerjaanku. Tidak, tapi orang yang sudah diampuni dosanya, ketemu dengan Yesus, dia akan dengan senang pikulku itu. Pikulahku tadi dikatakan, yang kupasang, pikulahku yang kupasang. Ada dua lembu atau kerbau. Dia tidak mengerti kemana dia harus pergi, kemana dia harus berjalan, kemana dia harus melakukan sesuatu. Tapi setelah dikasih kuk oleh petani, ya, dan dikendalikan oleh petani ini, baru dia tahu kemana dia akan diarahkan berjalan. Demikian pula saudara, sebelum terima kuk yang dari Tuhan, hidup orang Kristen sakarepe dhewe, saenake dhewe, karena belum pikul kuk. Sehingga istilah tidak bisa ditoto, akhirnya morang toto. Tidak bisa diatur karena akhirnya apa? Ngawur. Karena apa? Tidak mau dipikul kuk ini. Sakarepe dhewe saudara. Artinya apa? Singkat saudara, pikulahku ini dikatakan saudara, yang pertama, kita mau berjalan bersama dengan, katakan 1, 2, 3. Saya mau berjalan bersama dengan Tuhan. 1, 2, 3. Enggak berjalan sakarepe dhewe. Berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, bukan berjalan sendiri. Mengapa saudara uripku kok abot banget masalah? Karena dipikul dhewe, jalan dhewe. Karepe dhewe. Coba bersama dengan Tuhan. Jadi katakan akan jadi apa? Ringan. Dalam ayat tadi dikatakan gitu. Ya. Jadi ringan saudara. Jadi senang. Yang pertama berjalan bersama Tuhan. Yang kedua kita berserah seperti Maria tadi. Kehendakmu yang terjadi. Ini hambamu Tuhan. Apa maumu Tuhan? Pasrah sepenuhnya kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara mau dipimpin menurut maunya Tuhan, kehendak Tuhan. Saudara, kalau sudah berjalan bersama Tuhan, ada pujian bersama dengan Tuhan. Berjalan, ya, jalan sertanya, manis rasanya, jalan serta Yesus, jalan sertanya selamanya manis. Jalan serta Yesus setiap langkah. Cintanya Allah masuk mau tahu semua. Kenapa kita tidak mau lakukan? Inilah indahnya ketemu dengan Tuhan. Orang diampuni Tuhan, kasih Tuhan, pikul kuk dari Tuhan. Kemana Tuhan menuntun kita? Daud dia tahu. Karena dia menjadikan diri sebagai domba, Tuhan jadikan sebagai gembala. Pasti dituntun kemana? Rumput yang, air yang segar. Amin. Meskipun berjalan dalam lembah kelaman, tidak akan takut. Ada masalah, ada kesulitan. Tidak, karena Tuhan bersama. Kemana lagi Tuhan menuntun? Ya, saya katakan dalam pasal Yesaya pasal 58:11, Tuhan membawa kita menuntun ke tempat yang kering, tapi di sana ada sumber air. Seperti ada taman di sana. Cara Tuhan menuntun kita seperti itu. Saya sudah nurut Tuhan, kenapa saya harus mengalami begini? Tidak usah mengeluh.
Tidak usah sambat. Itu cara Tuhan. Dan saudara menuntun kemana saudara? Mazmur pasal 53. Suruhlah terangmu dan kebenaranmu menuntun aku ke tempat kudus di rumah Allah. Mau berjalan bersama dengan Tuhan? Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Itulah saudara berjalan dengan Tuhan. Itulah jalannya Tuhan. Apa? Kebenaran dan hidup. Kebenaran dan hidup saudara. Dan kalau kita mau hidup berjalan dalam kebenaran dan hidup saudara, apa yang terjadi? Ya, next. Tuh. Apa yang terjadi? Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 3 apa? Bukannya mengenal Tuhan, bukan terima Tuhan, tetapi berakar. Dibangun. Bersyukur. Haleluya. Akibatnya apa? Mau berbuah. Haleluya. Haleluya. Pikulahku aku. Yang ketiga, berarti yang terakhir. Ya, belajarlah kepadaku, rendah hati dan lemah lembut. Ada gambar bisa dilihat. Nah, ini gambar apa saudara? Gambar apa saudara? Gambar apa Yotam? Yesus membasuh kaki, betul. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yesus katakan, kalau engkau menyebut aku guru dan Tuhan atau nabi, aku melakukan seperti ini, kamu juga meneladani, berarti lakukan seperti itu. Saya pernah coba saudara, saya menyusun bukan majelis tapi diaken. Ini sebetulnya pelantikan, bukan ditumpangi tangan, bukan didoakan. Ini pelantikan 12 murid dilantik. Jadi rasul, jadi itu membasuh kaki itu dilantik dengan membasuh kaki. Pada waktu saya melakukan, padahal sudah tak jelas no firman Tuhan. Ono sing geguyu saya, opo itu? Saya ditertawai berapa tahun yang lalu. Ini saya ada berapa, yaitu diaken yang saya tunjuk, saya bilang tugas ini, saya kasih tugasnya apa, saya lakukan, saya nyoba ini, saya belajar ini. Karena enggak ngerti, enggak paham saudara. Ini Yesus, belajarlah kepadaku karena sombong, congkak, rendah hati, dan lemah lembut saudara. Rendah hati dan lemah lembut. Saudaraku kasih, ini yang kita pelajari. Singkat, kita belajar Yesus dari mana? Dari palung sampai palang. Di palung apa? Hidup dalam kesederhanaan, rendah hati. Dia bisa dia tinggal di hotel, di rumah yang bagus bisa, tapi mengapa? Itu memberikan teladan bagi kita. Apa yang saudara pamerkan, saudara sombongkan? Hidup saudara segumpal tanah. Saudara, Yesus ini kita belajar teladan Yesus seperti ini. Ya. Dan kita lihat saudara, pada waktu Yesus lahir, aman semua? Aman? Halo? Aman nah? Dia diancam mau dibunuh kan? Baca itu Matius pasal 2. Siapa yang membunuh dia? Herodes. Begitu dia masih bayi menghadapi masalah yang besar. Masalah yang terancamlah nyawanya. Tapi bagaimana masalahnya teratasi?
teratasi, saudara. Tuhan datang kepada Maria sama Yusuf, pergi kamu mengungsi. Kalau itu memang bahaya, jangan saudara coba-coba. Kalau bahaya jangan coba-coba. Yesus pun dia mengungsi. Perlu biaya, dari mana biaya tadi? Orang Majus. Seperti itu, saudara. Makanya kalau saudara percaya Tuhan, ikut Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan pasti mencukupkan segala keperluan saudara. Yesus dalam dia tadi lahir terancam, dia pergi ke Mesir ngungsi. Orang Majus yang memberikan biaya, persembahan emas, kemenyan dan mur. Loh, saudara, luar biasa. Cara Tuhan seperti pemelihara. Dengan kami juga Tuhan pelihara. Kami ngomong seperti ini, Tuhan pelihara dari saya menginjak di sini 15 Februari 80 sampai sekarang. Saya tahu bahwa ini pemeliharaan Tuhan, tolong. Tuhan selalu mencukupkan. Haleluya. Ada Maria Magdalena. Maaf saudara, saya singgung. Pada waktu saya mau laporan itu saya tidak dikasih kesempatan memang, tapi hati saya sudah laporkan. Biaya untuk operasional gereja ini ya, bukan paimin saudara, tapi saya tidak takut, tidak khawatir. Atau ada Maria, ibadah jam setengah 11, selesai jam 11:04, Pak Gembala saya tutup. Saya tidak pernah pikir hal itu. Luar biasa Tuhan, amin. Itu terjadi dalam hidup saudara pagi hari ini, amin. Bahkan dalam pelayanan, siapa yang tidak senang dengan pelayanan Yesus? Orang Farisi, ahli Taurat yang mengerti firman Tuhan justru memusuhi Yesus. Saudara, membenci Yesus, menganiaya Yesus. Tahu firman. Orang Farisi, ahli Taurat tahu firman, tapi hanya di otak saudara, tidak masuk akal. Apa yang dikerjakan Yesus tidak masuk akal. Sekatakan bahwa aku dengan Bapa itu satu. Dia tidak, dia itu anak Maria, dia bikin kan gitu. Saudara ku kasih dalam Kristus. Dia kata aku berasal bukan dari dunia, dari mereka tidak ngerti. Mereka akhirnya memusuhi, membenci. Bahkan saudara, singkat waktu sampai yaitu dia disalib dalam perjalanannya. Maka Yesus katakan serigala punya lubang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak ada tempat. Ditolak. Saudara, tapi apa yang terjadi? Yesus disalib. Mulutnya katakan apa? Ampunilah mereka itu yang membenci aku, yang menganiaya aku. Ampunilah mereka. Haleluya. Mengampuni itu kalau ada kasih. Kalau tidak ada kasih sulit untuk mengampuni, bahkan ganjel di sini. Yesus hidup dalam kan Yesus adalah kasih, yang mengampuni mereka. Jadi saudara, kalau kita menurut teladan Yesus, harus ikuti ajarannya. Apa ajaran Yesus? Ajaran Taurat katakan jangan kamu membunuh. Betul? Tapi Yesus katakan apa? Jika engkau membenci saudara, membenci sesama manusia, itu sama dengan membunuh. Masih adakah kebencian saudara jadi pembunuh saudara? Firman Tuhan, itu ajaran Yesus. Membenci itu sama dengan membunuh. Ajaran selagi katakan apa? Jangan berzina. Jika engkau melihat lain jenis dan timbul hasrat, itu sama dengan sudah berzina. Pikiran kotor. Saudara, itu ajaran Yesus. Jadi kalau kita ikuti setelah dia ikut ajaran Yesus. Makanya Kristen itu bukan agama tetapi ajaran. Orang Kristen kalau ikut ajaran jadi baik, jadi benar, jadi kudus, jadi mulia dan jadi sempurna. Ikut ajaran Yesus.
Yesus katakan apa? Ajaran Taurat apa? Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Ya, nyawa ganti nyawa. Kan begitu. Makanya jangan coba-coba. Terakhir saudara, maaf saya hanya sedikit aja. Ada satu jenderal dilukai. Oh ngamuk saudara. Itu hukumnya. Tapi Yesus hukum kasih tadi. Kalau engkau ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Artinya apa? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalau saya katakan bilang gitu, jadi orang hidup dalam kasih mengampuni itu ngalao. Kalau ingin dikasih oleh Allah, ngalah. Pembalasan dari Tuhan. Kalau sudah ngalah, Tuhan yang akan membela saudara. Amin. Saya alami di sini dan orang luar yang menyaksikannya. Ngalah bukan kalah, tetapi ada yang membela kita. Kebenaran dan keadilan sudah disaksikan di daerah ini. Tetapi saudara bisa hidup seperti itu? Harus. Saya belajar ngalah. Tidak pernah benerin, tidak pernah bener, sudah biarin aja. Kalau kita ngalah itu ada sejahtera dalam hidup. Amin. Haleluya. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balas dengan kasih. Doakan mereka supaya diberkati Tuhan. Amin. Kalau ada orang minta baju, berikan jubah. Haleluya. Bisa seperti itu. Saudara minta, bajuku yang paling apik tak sayang dikasih, diminta. Kalau engkau orang minta, jalan kamu 1 kilo, jalanlah 2 kilo. Itu ajaran Yesus. Mau diberkati Tuhan? Haleluya. Ada 3 hal yang kami bahas tadi. Datang kepada Tuhan, selesaikan dosa, ketemu dengan Tuhan. Yang kedua apa? Pikulah aku berjalan bersama dengan Tuhan. Serahkan hidup saudara, masalah saudara kepada Tuhan. Dan hidup dalam pimpinan Tuhan. Yang ketiga apa? Belajar kepada Yesus. Rendah hati, lemah lembut, mengampuni, mengalah saudara. Kalau sudah lakukan itu ada 3 hal yang Tuhan janjikan berkat bagi saudara. Apa yang pertama saudara? Kelegaan. Kelegaan itu shalom saudara. Nyaman, tenang, tentram saudara. Damai sejahtera, kesehatan, tidak ada konflik, keamanan, ketenangan, saudara, keselamatan. Dan masih banyak lagi. Itu yang pertama. Tadi kelegaan itu artinya seperti. Yang kedua saudara, ada ketenangan, teduh, tidak pernah gelisah, khawatir saudara. Tidak pernah resah, tidak pernah kacau, tidak pernah ribut. Kalau saudara ketemu dengan Tuhan, apa sudah ributkan? Saudara, perasaan hati ini nyaman senantiasa. Ini berkat yang saudara terima kalau saudara dengar firman dan saudara lakukan. Yang kedua ringan. Berarti diangkat itu mudah diangkat, mudah diselesaikan. Gampang diselesaikan, enteng, tidak berat. Tidak ada tekanan. Enggak ruwet saudara. Ya. Baik dalam pekerjaan, dalam keluarga. Ada suatu kemudahan. Tidak ada kesulitan dan kesusahan dalam hidup. Itu janji Tuhan dalam hidup. Dalam firman Tuhan tadi apa? Kelegaan, ketenangan, dan ringan. Mau terima itu? Mau terima itu? Bereskan dosa saudara, ketemu dengan Tuhan. Ikulku. Kalau Tuhan sudah berikan tanggung jawab pada saudara-saudara, jalan terus, lakukan terus. Saudara tolak, yaitu tugas dari Tuhan. Saudara berarti tidak mau berjalan dengan Tuhan. Hari ini mari kita hidup dalam kebaikan, kebenaran, kekudusan, kemuliaan, sehingga janji Tuhan tadi akan ketemu dengan Bapa di surga menjadi kenyataan dalam hidup kita.
Haleluya, Tuhan memberkati. Mari kita semua berdiri, kita siap untuk menerima perjamuan kudus hari ini. Datang kepada Tuhan hari ini, kita mau dibereskan, selesaikan semua masalah hidup kita, mendapatkan sentosa, ketenangan, kebahagiaan, kesehatan, kesembuhan, pertolongan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara mengakui firman Tuhan berkuasa, haleluya, untuk mengubah hidup saudara jadi baik, jadi benar, haleluya.
Yesus Kristus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Untuk kami Tuhan meneladani hidup Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu termeterai dalam hidup kami. Roh Kudus mengurapi kami untuk mampu menjadi pelaksana firman, pelaku firman Tuhan. Sehingga janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Semua yang hadir saat ini dilawat oleh Tuhan. Ketemu dengan Tuhan, dirubah oleh Tuhan dalam hidup mereka. Menjadi hidup yang rendah hati, lemah lembut, hidup dalam kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sehingga kami mendapatkan Tuhan Yesus kelegaan dalam hidup. Kami datang dengan beban berat masalah. Kami pulang dengan Tuhan Yesus Shalom. Damai, sejahtera. Sakit disembuhkan, lemah mendapat kekuatan, persoalan mendapatkan pertolongan. Haleluya. Ada ketenangan, ketentraman dalam hati. Tidak ada barang yang sulit bagi kami Tuhan yang datang kepadamu saat hari ini. Tuhan memberikan suatu jalan yang Tuhan untuk membuka jalan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh melihat dan merasakan bagaimana Tuhan berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan saat hari ini melalui perjamuan kudus ini juga kami diingatkan. Ini adalah teladan Yesus. Tuhan, Engkau disalib untuk menebus dosa kami, mengampuni kami. Demikian pula ajar kami juga mengasihi dan mengampuni salah orang lain. Kami menerima perjamuan kudus ini Tuhan, mengingat kembali peristiwa yang terjadi. Hidup kami seharusnya binasa, kami dihukum. Tetapi Tuhan telah mengangkat kutuk dalam hidup kami. Kami diselamatkan ya Tuhan. Saat ini kami bersama-sama Tuhan menerima perjamuan Tuhan dalam wujud roti dan anggur di sini. Kami percaya inilah tubuh-Mu dan inilah darah-Mu. Terima kasih Bapa. Sebabnya kami menerima dengan iman dan percaya. Sehingga janji-Mu menjadi kenyataan dalam hidup kami. Para pelayan-pelayan Tuhan perjamuan kudus juga Engkau yang memberkati agar mereka melakukan dengan sukacita. Mereka melakukan Tuhan dengan penuh tanggung jawab Tuhan. Terima kasih pelayanan yang berharga dan mulia ini. Dilakukan dengan Tuhan rendah hati, dengan kasih dan sukacita. Semua kami diberkati oleh Tuhan. Kami berkati roti dan anggur ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam berkat nama Tuhan Kristus kami menerima tubuh dan darah-Mu. Sehingga Engkau menyatu dengan kami, bersatu dengan kami. Dan kami juga bersatu dengan jemaat yang lain Tuhan. Terima kasih sebagai tubuh Kristus yang utuh. Untuk menanti kita sekali yang kedua. Terima kasih Bapa. Kami menerima perjamuan dengan iman di dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya. Amin. Ku datang pada salib itu.
Yesus itu. Ku ingat cinta yang Tuhan. Ya ku jatuh pada sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Aku jatuh pada salibnya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Angkat tubuh Yesus di kanan, tangan kanan saudara, kiri di atas kepala saudara. Cintanya Tuhanku. Jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Sebelum kita makan tubuh Yesus, kita dengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-murid dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan iman tubuh Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat atas kita sekalian. Haleluya, amin. Mari kita makan bersama. Haleluya. 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 Angkat ini darah Yesus. Sebelum kita minum darah Yesus, kita akan dengar firman Tuhan. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Yesus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat atas kita sekalian. Haleluya, amin. Mari kita minum bersama. Bersyukurlah, dosa saudara diampuni dan dibereskan, sehingga masalah apapun sudah dibereskan hari ini. Percaya, datang kepada Tuhan dengan iman dan percaya, temui Dia. Haleluya. Ada suatu hal yang luar biasa terjadi. Berkat Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu.
lagi Yeremia maju ke depan dan berdoa, kasih Allahku, Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersungguh, 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 tak bersungguh karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Allah Bapa kami yang bertata dalam gelang surga. Yang kami sembah, kami kenal, kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami patut Tuhan memuliakan, meninggikan dan membesarkan nama Engkau Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan yang menyingkapkan Tuhan Yesus Bapa kebenaran akan firman-Mu, sehingga Tuhan Yesus Bapa kami Tuhan mendapatkan hal yang baru lagi untuk kami tetap selalu mengikut Engkau, mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami dimanapun kami berada, kapanpun kami ada, dan dalam segala kondisi apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan selalu Tuhan menolong kami, membimbing kami, membantu kami dalam kesusahan kesulitan kami Tuhan, dalam sakit penyakit kami Tuhan Yesus Bapa, dalam Tuhan tantangan rintangan kami Tuhan, maupun juga Tuhan dalam sukacita kami. Kami percaya Tuhan Yesus Bapa Engkau Tuhan ada Tuhan bersama-sama dengan kami saat Tuhan kami mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, kami menjadi berkat bagi banyak orang yang belum percaya kepada Engkau, sehingga Tuhan dapat percaya dan mempermuliakan nama Tuhan. Berkati bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, berkati juga bagi para pelayan-pelayan-Mu yang Tuhan Yesus Bapa ambil bagian Tuhan dalam melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini, untuk membawa hadirat Tuhan turun, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami percaya Tuhan kami pulang bawa berkah, sukacita, damai sejahtera dan juga mujizat daripada Engkau. Terpuji nama, terima kasih Tuhan Yesus Bapa, terima kasih juga Tuhan kelanjutan ibadah ini Tuhan dari Tuhan Yesus Bapa, pertengahan hingga akhirnya nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan. Kami Bapa dengan penuh ucapan syukur kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan nasihat menjadi kekuatan di dalam kita menjalani hari-hari kita. Kita akan berikan persembahan yang kedua. Petugas membawakan tong persembahan, boleh maju ke depan. Siu manis. Mari kita pujikan pujian dari Indonesia Timur. Haleluya. Marilah
mau belajar lagu Indonesia Timur ini. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah, mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Sio manise, oleh semua disayang Tuhan. Sio manise, oleh semua dicinta Tuhan Yesus. Puji Tuhan, sungguh indah lawatan Tuhan pada siang hari ini, di mana semua manusia punya beban, tapi ada solusi yang indah asal kita mau nurut akan kehendak Tuhan. Sungguh lawatan Tuhan siang hari ini membawa kita untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Amin. Puji Tuhan.